Sekarang kita akan membahas distributed generation yang berbasis small hydro power plant atau pembangkit listrik tenaga air skala kecil. Dengan asumsi itu tentu kita bicara pembangkit listrik skala kecil yang terdistribusi dan terkoneksi ke jaringan distribusi listrik sehingga dia masuk dalam kategori distributed generation atau DG. Nah, yang kita mungkin perlu bahas di sini adalah bahwa pembangkit listrik tenaga air itu membangkitkan listrik dari memanfaatkan aliran air ya. Nah, hanya sebagai DG sebetulnya kita bisa melihat dalam dua bentuk. Jadi yang ketika tidak ada bendungan atau bendungannya itu relatif kecil, sehingga si pembangkit listrik air ini lebih banyak memanfaatkan air yang mengalir di sungai atau ketersediaan air yang ada di sungai pada saat itu, maka dia termasuk yang non-controllable. Tapi ketika kita bisa membangun pembangkit yang cukup besar, mungkin dia bisa dibilang controllable. Cuman sekali lagi karena kebanyakan hydropower ini small dan memiliki bendungan pun juga sebetulnya bendungannya terbilang kecil, maka yang lebih sering dia relatif termasuk yang tidak bisa dikendalikan berapa output power. Dan kita di sini bicara yang kecil, artinya di bawah 10 megawatt, jadi beberapa megawatt atau ratus kilowatt, mungkin beberapa megawatt ya. Hanya yang menarik adalah bahwa hydropower plant teknologi ini sebetulnya relatif yang teknologinya paling matang. Karena wajar, dia sudah lebih dari 100 tahun dikembangkan. Dan juga sebagai DG, ketika kita bicara small scale, hydropower plant ini relatif dampak lingkungannya akan lebih kecil dibandingkan besar, sehingga ini kadang-kadang yang membuat orang berkeyakinan bahwa small hydropower plant itu akan lebih mudah dan lebih akan lebih didukung atau lebih mudah dipopulerkan ketika dia dalam bentuk kecil dan terdesentralisasi mendekati sumbernya, yaitu dalam bentuk distributed generation. Dan ketika dia kecil juga proses konstruksinya akan lebih praktis, atau relatif akan lebih mudah dan cepat. Dan sekali dia terbangun, maintenance cost-nya akan terbilang sangat rendah. Ini mungkin contoh bagaimana kincir air yang kalau kita pasangkan dengan generator yang kemudian membangkitkan listrik, besarnya mungkin tidak terlalu besar, mungkin beberapa puluh ratus kilowatt, dan mungkin itu cukup untuk membangkitkan listrik di satu desa, menerangi beberapa rumah tangga misalkan. Nah, output karakteristik keluaran daya dari hydropower plant ini tentu saja bergantung dari aliran air. Jadi kalau kita melihat ekspresi keluaran daya untuk small hydropower plant, itu dayanya itu adalah fungsi dari debit air dan ketinggian dan gravitasi. Sehingga kalau kita membangun suatu pembangkit listrik air skala kecil, gravitasi dan efisiensi dan massa jenis air itu adalah hal-hal yang konstan. Tapi ketika kita tidak mempunyai kapasitas penyimpanan air yang signifikan, maka yang mengaruhi output power P adalah water flow, dan itu yang sifatnya akan fluktuatif. Ketinggian mungkin konstan ya, kita bicara dari desain. Maka disitulah kenapa small hydropower unit menjadi non-dispatchable, karena keluaran listriknya adalah bergantung dari debit air yang saat itu tersedia atau mengalir di power plant kita. Jadi ini kurang lebih small hydropower plant yang dimanfaatkan sebagai distributed generation.